di Pelupuh ya, di Pelupuh sama Masaran tadi ya. Halo, balik lagi di Female Cuptis ID. Dan hari ini dari kamar kita sudah ada di salah satu sentra batik yang ada di Sragen, di mana? Masaran. Tepatnya di Masaran, dan bisa dilihat nanti hari ini kita sudah ada di sini untuk menyaksikan cara pembuatan batik. Batiknya tapi sebenarnya batik cap ya, batik cap, tapi ternyata walaupun batik cap ada beberapa proses yang harus dilalui pada saat pembuatan batik tersebut. Seperti apa keseruan Bu Anes dan juga April, juga Sati ikut hadirnya. Bocah-bocah ngapa ya? Jadi kita akan lihat seperti apa keseruan kita hari ini di proses pembuatan batik di wilayah Masaran, Sragen. Oke. Aku halo loh kan biasanya panas. Jadi kita udah ada di sentra batik Masaran di Sragen. Kita masih ada di sini ya. Dan ini udah kita lihat cara pembuatan batik cap. Batik cap ya, benar ya? Cap. Batik cap. Jadi walaupun dia batik cap, ternyata pembuatannya juga sangat-sangat detail. Sangat detail. Keren loh. Keren. Iya ya, sampai tapi di sini tuh kayak sauna alami ya, Bu. Sauna alami. Panas banget ini, cuy. Panas, dan kita berharap setelah pulang dari sini berat kita turun. Amin Tuhan. Tapi enggak untuk saya, Bu Anda saja. Ya. Jadi ini adalah proses pembuatan batiknya, proses capnya, dan di sebelah sana tuh ada kayak proses itu apa Mas? Proses pengeringan ya? Yang dibakar ini, yang dibakar itu. Oh, proses pengeringannya yang bukan secara alami. Jadi proses pengeringan secara alami itu dengan menggunakan sinar matahari dijemur. Tapi kalau yang ini itu dengan menggunakan gas, api, dan panas lah pokoknya ya. Gitu. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Oke, kalau yang ini itu namanya proses lasem ya. Proses lasem, dia ngisi warna yang putih. Bener ya Kak? Iya. Ngisi warna putih. Oh, oke. Terus jadi proses kayak pakai rolling apa ya itu namanya? Saya nggak tahu. Feeder namanya. Spider namanya, spider ya. Spiderman bukan. Jadi kain batik yang tadi sudah dicap, kemudian sudah dipanaskan ya Mas, terus dimasukkan ke mesin ini. Oke. Habis ini ada proses apa Mas? Dikunci lagi. Dikunci lagi. Kuncinya dua kali. Oh, habis itu dijemur. Direndam. Oh, direndam dulu. Oke. Oke guys, ini masih di proses lasem. Ini lasemnya yang pertama warna putih ya Mas ya? Ini baru dikunci. Dijemur di ya. Kering dulu ini baru dikunci. Kenapa nggak dijemur di sana? Karena kalau kena hujan itu masih luntur. Oke guys, selanjutnya habis di atas dilasem kering, terus di pencucian. Ini baru tahap pertama, tahap kedua, terus ketiga, terus dijemur lagi Mas. Direndam terus. Direndam Besok dulu. jemur. Direndam dulu terus besok baru menjemurnya, kata Masnya.
setelah kita sedang liputan untuk yang batik di Masaran Sragen tadi, hari ini tuh kita mau ngobrol sama teman-teman yang pengusaha batik lah ya, pengusaha batik. Kalau yang ini namanya Mas Adep dari Solo. Terus kalau yang di sebelah sana Mas siapa Mas? Mas Nur. Mas Nur itu dari Masaran Sragen, dan juga sama Mas Nur ini adalah salah satu pelaku usaha atau bisnis di dunia perbatikan. Mas Nur mungkin boleh ceritain sedikit Mas Nur, kondisi selama pandemi ini gimana dibandingkan dengan yang dulu? Jangan sambil nangis ya Mas. Enggak. Sedih kan? Sedih ya? Saya. Sedih, Mbak. Yo berdampak banget sih, Mbak. Ya. Dulu yo mau jualan batik itu kemana-mana kan bisa, sekarang selama pandemi ini kan mau ke Jakarta aja udah itu apa? Dilarang PSBB, masuk ya, iya betul. Ya, ya. ada peraturannya ya. Cuma sekarang yo online. Ya, lebih banyak di online, otomatis di online. Nah, kalau kita bicara online, ini kan sebenarnya kalau online nggak semua bisa menjangkau ya. Kalau kita bicara penjualan online di Solo tuh udah biasa kalau di Solo. Nah, kalau ini kan Masaran ini masih masuk yang daerah pedesaan. Kita kan lihatnya pedesaan nih Mas. Kalau orang pun kan lihat ngelewatin sawah-sawah tadi, ngelewatin kampung. Ini internet beneran bisa masuk sini gitu. Jadi kita masih bertanya-tanya itu. Nah ini kalau Mas sebagai pelaku bisnis sendiri ngikutinnya gimana? Ada kendala nggak sih? Enggak juga, Mbak. Tetap bisa ya? Bisa semua itu kan sini udah banyak, Mbak. Kok tower-tower namanya itu kayak internet itu semua udah masuk. Semua udah masuk. Terus ngikutin tentang penjualan online-nya, belajar dari dulu sudah ada atau sekarang digiatkan lagi? Terpaksa online. Oh, terpaksa online. Jadi terpaksa belajar juga. Mengikuti online. Mengikuti online. Oke. Kan dulunya kita cuma nggak tahu online lah. Sekarang ini kan pasaran online kan ya lumayan lah. Jadi mas kebanyakan sini kalau nggak ngikutin online udah Ketinggalan. nggak mungkin udah tutup. Tapi banyak juga yang pedagang-pedagang yang tutup sementara atau kolaps di sini. Paling 1 minggu aja 1 hari liburnya ya 5 hari. Cuman layanin pesanan-pesanan tok. Kalau dulu seminggu bisa full lembur sampai lembur malam. sampai malam. Permintaan Oh, tuh banyak. dari kota Jakarta, Bali, Sumatera tuh banyak. Sekarang tuh nggak ada lah. Perbandingannya berarti. Masalahnya kalau di toko-toko sana mungkin yo tutup juga. Iya. Di sana juga otomatis kan berefek juga ya karena pandemi ini. Terus sekarang perbandingannya seminggu 1 hari masuk, 5 hari libur. Lu paling enggak kalau nggak ngikutin online ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang pada tahu online, ada yang jualin, ada yang itu kan lumayan. Mungkin seminggu bisa ada yang bisa full tapi nggak pakai lembur. 8 sampai jam 4 lah. Oke. Ini pandangan yang dari pedagang yang Sragen ya, pengrajin yang Sragen ya. Kalau dari Mas Adet coba, Mas Adet kan yang di Solo ya. Perbandingannya kalau sama yang dulu gimana Mas? Sebenarnya untuk permintaan online kalau dulu sama sekarang relatif stabil untuk online ya. Oh. Jadi Justru malah stabil ya? Iya, karena kan yang offline pandemi ini beralihnya ke online untuk belanja dan sebagainya itu. Jadi kita mengambil peluang itu meskipun dulu kita udah mulai online, tapi saat pandemi itu kita lebih ke gendakan lagi dan juga tahu kondisi yang ada di hulu ya berarti ya. Hulu itu pengrajin-pengrajin pada tutup kan memang istilahnya butuh saluran online gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat itu jadi biar pengrajin-pengrajin yang di desa itu bisa terserap. Jadi mereka berkreasi, mereka membuat motif itu motifnya kejual gitu. Iya betul. Jadi kan batik itu tidak hanya fashion aja, tapi itu ada karya seni gitu. Karya seni. Jadi kita bagaimana caranya untuk menjualkan itu gitu. Jadi kalau pandemi ini mungkin ada sisi positif dan negatifnya juga kan. Jadi kalau di online lebih stabil dan kita lebih membuat konten-konten gitu untuk meningkatkan itu karena peluangnya terbuka. Betul. Jadi peran reseller atau peran pedagang pada akhirnya itu bukan hanya menjualkan ya, tapi kita justru malah jadi bisa berinovasi. Betul kan Mas? Yeah. Terus kita juga jadi mempelajari kayak kata Mas Rul, kita jadi belajar tentang penjualan online ini gimana sih, terus platformnya tuh apa aja, bukan hanya satu macam aja ya, bukan hanya misalnya
Shopee gitu, nanti di tit editor ya, atau jadinya kan macam-macam kan Mas ya, bisa lewat penjualan lewat platform yang lain, atau juga bisa langsung lewat Instagram atau juga media sosial Facebook juga ya, masih dipakai juga ya ternyata ya, dan ternyata itu efektif. Terus kalau dari sisi ini Mas, di Sragen kan pada akhirnya pengrajin banyak yang tutup ya Mas ya, cuma 1-2 aja yang buka. Nah Mas, dari Mas Adet sendiri sebagai, bisa dibilang sebagai pebisnisnya ini, merasakan ada kendala nggak karena pengrajinnya tinggal sedikit, terus Masnya jadi terbatas menjualkan atau gimana? Ya jadi kendalanya mungkin tidak banyak pilihan motif ya. Kan pengrajin ingin spekulasi juga takut. Jadi misal membuat motif, tapi ketika dibuat takutnya tidak kejual kan. Kalau dulu kan buat motif dilempar klien online kan juga dilempar ke Jakarta, ke daerah-daerah. Jadi buat motif tetap kejual gitu. Tetap kejual. Mau bikin motif apa aja tetap laku lah ibaratnya. Iya. Kan batik itu kan sukanya beda-beda ya. Mbak Nes suka Selera, kan? selera apa, aku suka selera kayak motif kecil-kecil dan sebagainya kan beda-beda. Kalau sekarang pengrajin kan juga takut. Iya. Jadi kendalanya itu kita juga ini ya, inputnya motif itu terbatas. Kalau Mas Adit, kenapa sih ngambilnya itu khusus yang batik cowok aja? Mungkin karena memang simpel. Kita sudah pusing milih motif. Kalau cowok kan tidak milih model lagi. Jadi, mungkin besok ya, ekspansi pasar itu kamu harus meng-hire banyak orang untuk mikirin yang cewek ya. Biasanya kan gitu kan. Jadi kalau sekarang mungkin karena bisnisnya dilakukan. Kalau cewek itu Mbak, ikutiin juga. baju cewek itu antara lengan itu modelnya itu udah berapa? Kalau cowok kan panjang 34 pendek. ini segini mau minta trompet, minta Iya, kertas, minta ini. Dari lengan aja udah musuh. Ketika kalau cewek lebih ribet daripada cowok ya. Kerah aja udah Macam-macam ya. mau yang lebar, mau yang gak Ada yang segini, ada yang segini juga. Oke. Jadi itu obrolan yang sangat menarik siang hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi siang hari ini untuk melihat proses pembuatan batik di tempat batik Prabu Seni. Jadi hari ini kita udah nyampe di tempat penjahitan batik ya, batik yang tadi kita udah lihat proses pembuatan. Sekarang kita di proses penjahitannya, dan di sini itu benar-benar mengangkat mengangkat siapa sih bahasanya, memperkerjakan orang-orang di sekitar kalau ini Klupuh ya, kita udah di daerah Klupuh, jadi penjahitnya itu di daerah Klupuh, dan benar-benar mengangkat yang namanya UMKM. Jadi ini adalah usaha kecil yang memang diangkat dengan cara memperkerjakan orang-orang yang ada di sekitar Klupuh. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng, dan ternyata batiknya sendiri ini nanti bisa sampai ke luar kota. Kemana aja? Sampai ke Bali juga. Dari Jakarta pernah kerja di Bali ya, sampai Jakarta juga ya. Dan masih banyak daerah lain di Indonesia tentunya. Kita nanti mau lihat ke proses yang selanjutnya. Setelah proses menjahit masih ada proses branding ya, pemasangan brand. Oke. Kayaknya udah lost aja ya, potongin polanya. Kalau kita lihat ini adalah bagian leher kan? Bagian leher, bagian bahu sampai ke bagian bawah. Terbentuklah pola baju ya. Bisa kainnya segini. Biasanya dipakai untuk kain kaca itu dipakai untuk dibuat ya pel, buat tempel betul. Wow. Akhirnya kita
sudah ada di ujung perjalanan di Lupuh ya, di Lupuh sama Masaran tadi ya. Tadi kita ke Masaran, sekarang kita di Lupuh dan sudah ada di akhir perjumpaan kita di konten kali ini tentang batik ya. Seru banget dan ternyata belajar tentang batik walaupun batik cap juga nggak segampang yang kita pikirkan. Kalau dulu kita mikirnya yang rumit paling batik tulis ya, tapi ternyata batik cap juga perlu ketelitian supaya sama. Batik print ya, supaya sama semua motifnya, tidak ada yang luput. Ini salah satu contohnya yang tadi sempat kita gunakan juga pagi-pagi tadi. Oke, kita harus segera pamit di konten video kali ini. Terima kasih sekali untuk kamu yang sudah sering menyaksikan Female Campus ID. Terima kasih Mas Nur. Boleh berkunjung ke tempatnya yang dari depan kecil, dari belakang ternyata berhektar-hektar. Oke banget. Gitu ya Bu. Kalau di sini tuh. Oh di sini kayak gitu ya. Rumahnya kecil tapi belakangnya gede banget karena sama juga. Terima kasih sekali untuk kamu yang sering menyaksikan tayangan kita tentunya, dan jangan lupa kalau kamu suka boleh di like dan komen, jangan lupa untuk di view sampai habis dan juga di share boleh ke siapapun juga. Yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe. Thank you.